menandakan game kedua kita, map Purgatory akan segera dimulai. Ambon Baby Lee, silakan. Waduh, lompat ternyata. Tapi tentunya game kedua sudah akan dimulai. Melihat pesawat sudah mulai terbang. Dan tentunya untuk setiap tim punya objektif masing-masing. Entah ini akan mengubah drop zone mereka atau tidak. Karena pertempuran di awal-awal game itu pasti terjadi. Walaupun secara kita tahu Purgatory menjadi salah satu yang paling lulus di antara map lain, tapi masih tetap punya potensi untuk war di awal-awal ya Kambun. Iya, biasanya ya kalau misalkan ada yang coba untuk tabrak drop zone seperti tadi kita sempat bahas sebelumnya di area crossover tuh kemungkinan akan ada beberapa tim yang coba untuk singgah, tapi ternyata kalau kita berkaca di area sebelah kanan di 4G ini sudah ada tappingan yang dimana Fagos lagi-lagi, aduh sorry banget Fagos, biasanya nih ya prediksi saya emang agak bau, tapi tolong jangan bau banget gitu, satu orang udah kecelik dari Fagos ya, tapi setidaknya masih ada 3 orang yang masih coba untuk cabut, sedangkan di posisi dari Gris atau juga menjadi salah satu tim yang disorot karena mereka belum bisa membuktikan di week yang pertama performa mereka belum begitu bagus, masih ada di bawah poin. Sementara kali ini di area Brasilia mereka akan berhadapan dengan semangat oke yang sudah mulai dinotis satu persatu. Ada UAV yang sudah mulai diledakkan juga, tentunya ini membuat lawannya sedikit kesulitan untuk mencari posisi dari Kraken Esports ada di mana, karena aku melihat pergerakan mereka sepertinya memang menarik ulur ya, nggak benar-benar secara sengaja mau nabrakin semangat oke yang udah kelihatan dari minimap. Oke, dan kita juga bakal ngelihat sepertinya teman-teman dari Kraken bakal coba untuk bertahan saja di area compoundnya, tidak mau keluar karena mungkin visionnya juga masih miss. Tapi kali ini sudah ada satu inisiasi yang dimana teman-teman dari satu e-sport sudah memberikan pressure terhadap Kraken Esport, walaupun masih coba untuk buying time saja atau coba untuk melakukan retank compound dari teman-teman satu e-sport. Tapi kalau kita perhatikan di sini Pesut menjaga dari sisi luar, baguslah ini setidaknya informasinya terjangkau untuk teman-teman dari Kraken. Dan sisinya sekarang Suzana juga berhasil untuk menculik satu player dari satu e-sport, tapi tidak harus ke pick, tapi high dance di sisi yang berbeda juga berhasil di pick sama Joker, langsung di ending begitu saja, 1-1 sudah terjadi. Tapi Suzana menginjak satu lineman-nya sendiri, lupa ya kayaknya ini taruh di mana, keinjak sendiri. Nggak apa-apa Suzana, kita nggak lihat setidaknya Suzana juga masih bisa untuk dilakukan reviving. Utin bahkan buying time tapi nggak cukup kuat karena XP-nya udah setengah dan dia memukul, coba untuk mundur. Itulah kesempatan untuk teman-teman satu e-sport membalikkan keadaan, tapi kali ini Joker juga berhasil untuk melakukan reviving. 2 orang yang tersisa dari satu e-sport bakal mencoba untuk medikasi. Yes, itu dia. Tapi memang satu kesalahan Utin juga yang maju tiba-tiba melawan 2 player tanpa follow up dari temannya yang memang belum siap sama sekali buat ngasih follow up. Tapi sebelum itu aku mau minta maaf juga teman-teman, ternyata satu e-sport ya, karena tadi aku kiranya semangat oke gitu. Dan 3 poin eliminasi berhasil secure oleh satu e-sport, sementara Govi dari ala yang lain tarik ini semua yang kali ini berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi. Nah ini baru semangat oke ya. Bener ya? Bener. Ketukar soalnya mereka sama-sama teks dan itu warnanya orange gitu, dan itu jadi logonya mereka gitu. Tapi balik lagi ke pembahasan kita di mana Kraken mereka juga hampir dilululantahkan oleh satu e-sport, bahkan satu e-sport masih bisa utuh dengan 4 player ya baby. Dan tadi yang sempat lu mention Kraken Utin ya, Utin tuh kayaknya informasinya miss mungkin dari temennya tadi ini sudah sekarat, tapi kan ada satu orang yang sempat untuk melakukan reviving dan dia mungkin masih nggak tahu tuh kalau ternyata di balik glue wall itu ada 2 orang. Nah makanya Utinnya sempat coba untuk nembak, tapi saat reload dia coba untuk cabut. Nah kesempatan dia cabut itu terbackstep sama teman-teman satu e-sport, dan ya keadaannya enak banget untuk dibalikan, padahal sebenarnya tadi chance kemenangannya tuh winning conditionnya tuh masih bisa dibilang besar, ya? Kraken, karena satu orang kan Pesot di luar udah pasti informasinya matang tuh, ada orangnya tuh di depan rumah atau ada orang coba untuk follow up gitu. Tapi sayang banget tadi kalau tidak salah Suzananya sempat membingungkan dengan dia kenok sendiri dengan ulahnya sendiri dan akhirnya temannya coba untuk melakukan reviving karena dia yang harusnya temannya itu mungkin bisa coba untuk mencari informasi lebih lengkap lagi tentang satu e-sport. Si RRQ kemanakah satu orang dari lawannya yang hilang, dan ternyata sudah coba nyebrang dari area seberang fire, yaitu dekat-dekat campsite. Makanya teman-teman RRQ coba untuk mutar lagi ketimbang dia yang harus menjadi makanan nantinya. Betul. Dia mutar, dia split. Tadi mereka perang di area sana, ada kontes di sana dan masih ada satu orang yang cabut, dan itu akan menjadi informasi RRQ kemanakah satu orang dari lawannya yang hilang, dan ternyata sudah coba nyebrang dari area
seberang fire, yaitu dekat-dekat campsite. Makanya teman-teman RRQ coba untuk mutar lagi ketimbang dia yang harus menjadi makanan nantinya. Betul. Dia mutar, dia split ke arah sebelah kiri, tapi kita bakal ngelihat ini dia peperangan yang akan terjadi antara Dewa United yang dimana Jojo juga harus kepick oleh Sam13, dan kali ini kita bakal ngelihat dua orang yang harus terkena knockdown dengan bara. Dan kali ini kita juga ngelihat teman-teman dari Dewa yang dimana ternyata Sam13 kalah udah pasti karena langsung ditembakin dengan 3 orang sekaligus. Mr. 05 menjadi lone survivor. Apakah bisa? Ternyata tidak. Dewa United harus plus di hashtag 12 baby. Ya ampun, hashtag 12 banget nih ampun. Dan dieliminasi oleh temen-temen Tiger Wong Esports. Apalagi mereka sama-sama di bibir zona yang mana memang TWE dapat keuntungan, dapetin poin kill tambahan, dapetin resource tambahan, tapi mereka nggak diuntungkan untuk bisa masuk ke zona berikutnya. Mengenal ini zona udah sempit dan tim masih sangat banyak. Dan RRQ, tadi gue mau mention bisa masuk zona ketika dia udah berhasil mengeliminasi teman-teman dari Genesis Dogma, karena dua tim tersebut di posisi yang sama dan celah untuk mereka bisa masuk zona hanya satu, yaitu jembatan yang bisa mereka manfaatkan. Dan pada akhirnya Genesis Dogma udah bisa masuk ke kempon yang mereka lindungi untuk sejauh ini. Dan ini akan menjadi hal yang sulit untuk RRQ Kazu, karena di arah depan sana udah ada Indostar yang menunggu keberadaan mereka. Indostar dapetin posisi yang sebenarnya ini tempat mukbang gitu, tempatnya tim-tim bisa mukbang karena dia bisa nembak ke arah Brasilia, dia bisa nembak ke arah tim yang memang baru masuk ke zona seperti jembatan yang aku mention tadi. Tapi so far RRQ Kaju masih utuh dengan 4 player dan mereka bisa masuk ke dalam zona yang lebih aman sepertinya. Ya, keunggulan adanya package ya, dan uang yang banyak harusnya masih bisa untuk melakukan reviving. Kalau misalkan harus melakukan reviving, ini teman-teman dari RRQ agak kesulitan. Kenapa? Mau dapetin resource-nya tuh di mana? Karena untuk zona sekarang ini agak mustahil kalau misalkan harus keluar dari zona sendiri, sedangkan RRQ harusnya masih nyala aktif banget hitlistnya dan akan bertemu kembali untuk kedua kalinya bersama teman-teman MBR. Dan sepertinya juga MBR bakal lebih objektif dulu, dia tidak mau diganggu sama sekali oleh RRQ, karena kalau misalkan dia diganggu, pecah kontesnya akan menjadi bulan-bulanan untuk tim ketiga. Tapi ternyata teman-teman dari MBR pergi dengan kondisi meninggalkan RRQ, dia harus bertemu dengan tim yang lain lagi nih, karena emang udah crowded banget. UEFI juga akan memberikan informasi harusnya nantinya, dan kita juga bakal ngeliat ini masih 11 tim, masih rame banget, masih ada kemungkinan tidak mendapatkan poin placement nih dari 11 tim yang tersisa. Dan sekarang Betul. ini udah menjadi penumpukan yang sangat-sangat banyak orangnya. Agak bingung juga kalau misalkan mereka keluar dari suatu kompon udah pasti akan terculik, dan ini akan membuahkan banyak banget tembakan atau serangan-serangan kehadap satu orang yang keluar itu. Dan sekarang Dots bakal coba meledakkan sisi atas, itu harusnya masuk granatnya, tapi untungnya dari Gedai berhasil. Sorry, bukan Gedai, itu dari anak-anak Genesis Dogma, maksudnya yang dimana Yos ternyata harus tertumbang dengan ulah granat dari seorang Dots sendiri. Ada satu orang Genesis Dogma terpojok, udah pasti akan menjadi makanan, 4 poin eliminasi, dan ternyata Genesis Dogma harus pulang di hashtag ke-11 dengan satu orang tadi yang terkena landman dari Legalot. Ya Genesis Dogma sampai sejauh ini aku belum melihat sesuatu yang wah dari mereka. Mengenal mereka juga menggendong satu nama yang berat gitu dengan julukan mereka juara FFML season 7 kemarin gitu. Tapi aku ngelihat mereka di round yang pertama juga belum gitu bagus. Terutama untuk round yang kedua, mereka harus tumbang di hashtag yang ke-11. Sementara mereka dari tadi tuh kesusahan buat masuk ke zona berikutnya. Karena adanya RRQ Kazu yang benar-benar ngamuk banget ketika mereka mau masuk ke zona berikutnya. Tapi kita akan melihat POV dari arah atas sana, dari minimap. Kalau kita lihat ini benar-benar menjadi penumpukan yang krusial banget. 35 player masih ada di sana. Sementara Abai dan teman-teman, mungkin RRQ kehilangan 1 player. Tapi 3 player yang mereka masih punya masih cukup kuat untuk memberikan perlawanannya. Indostar turun ke arah bawah, Ektindir sudah bersiap-siap untuk menuju ke arah patahan. Ini posisi dari Indostar sebenarnya enak banget. Dia tinggal nungguin aja momen krusial yang terjadi, karena di satu kempon rumah yang sama yang mereka lihat depan mata mereka, ini akan menjadi satu rumah horor yang menjadi penumpukan karena zonanya benar-benar ada di sana. Semangat OKR eliminasi, tersisa 9 tim lagi. Di menit 14 yang mana ini udah menuju ke arah late game. Moving dilakukan oleh seorang Ras yang sudah mulai memanfaatkan satu genteng yang bagus sekali karena tim Vagos.
benar-benar all in di arah sana Baby Bun. Oke, ini keunggulan kalau misalkan lu masih punya portal gold dan resource lu tuh masih oke banget ya. VC juga masih belum ada yang pecah dari teman-teman Indostar. Dan posisinya mereka slow movement tapi setidaknya mereka bisa mengamankan posisi aja karena harusnya dari sisi belakang tidak ada gangguan. Apalagi tadi di patahan mereka masih nyebrang dan sekarang mereka dapetin low ground. Dan sekarang dengan satunya portal gold ada satu ras yang coba untuk naik ke atas sana dan membuat beberapa tappingan manja ke arah seorang lawan menggunakan satu sniper. Wah, itu 2 tappingan udah pasti masuk 2 orang, apalagi tadi Irap sempat setengah XP-nya hilang dan sepertinya Dir juga berhasil untuk mendapatkan 1 orang dari SCS paling span. Apakah langsung di end begitu aja? Harusnya sih sulit banget untuk mau melakukan endingnya. Ini udah krusial banget. Pagos juga harus pulang di STK 9 menyusul teman-teman dari Kraken Esport. 7 tim yang tersisa dan kali ini masih ada Hans dengan senjata Famas chip 3 sakit banget. Mendapatkan 1 orang dari Butterfly dari sisi celah jendela. Oke, tapi ternyata Hans posisinya terlalu lama, rule scope mengakibatkan setengah XP-nya hilang. Gak apa-apa, masih bisa untuk melakukan medikasi begitu saja karena masih terbilang cukup aman. Walaupun zonanya sebentar lagi nih tidak berpihak kepada TWE dan harus coba untuk turun begitu saja. Oke, untungnya masih ada 1 glue wall yang dibuka, masih bisa untuk bertahan untuk ketiga teman-teman TWE. Ada serangan granat yang sudah dilemparkan oleh teman-teman Indostar harusnya yang membuat akhirnya TWE bakal coba untuk speed ke area bawah dengan 1 Tatsu yang dash ke arah depan. Bakal dibuka dulu 1 glue wall-nya, coba untuk bertahan mencari informasi, banyak banget jejak-jejak di area dalam 1 rumah. Hati-hati, harusnya TWE masih bisa untuk berdansa di area luar rumah nih baby. Betul sekali, masih ada 7 tim. Wow, ini menjadi satu hal yang cukup krusial. Apalagi ACF masih bisa untuk merevive teman-temannya dan utuh dengan 4 player. Walaupun 1 poin eliminasi baru saja yang mereka kantongi. Kali ini ada 1 skill homer yang diaktifkan tentunya. Ini membuat lawannya maju secara perlahan ke arah dalam sana. Ada Bizon sudah mulai digenggam oleh seorang Vault. Siap-siap masuk, tapi ternyata banyak sekali hambatan. Global terpopap banyak sekali di arah sana. Ada 1 player yang sudah mulai turun ke arah bawah. Harusnya step sudah mulai terdengar dan 1 player bahkan 3 semuanya CF langsung dieliminasi dengan begitu cepat. TWE masih cukup kuat, RRQ masih bisa bertahan juga. Joker bersiap-siap untuk menjaga jarak. Indostar yang aku kira bakal dapetin Buya, ternyata mereka harus tereliminasi juga. Dan pada akhirnya kejutan datang. 1 player tersisa, Big Etron tereliminasi, 4 tim tersisa kali ini. Hands masih bisa untuk reset kembali. 1 chest booster sudah mulai dimanfaatkan seorang Irap, menjaga jarak di arah ke belakang. Tapi lagi globally pop up di arah sana. TWE masih bisa bertahan dengan 3 player yang mereka punya. Ledakan sudah mulai terjadi. 1 esport tereliminasi, tersisa 3 tim lagi dan 1 persatu gol dibuka. Tentunya ini area yang sangat terbuka tapi sayang sekali gol sangat menghalangi Irap untuk mendebakkan pelurunya ke arah depan sana. RRQ masih cukup kuat, Bara tersedot zona yang begitu sakit dan pada akhirnya MBR tersisa 2 player lagi. Masih ada Bara untuk healing terlebih dahulu, ternyata tidak bisa. TWE harus tereliminasi. RRQ Kazu masih cukup kuat. Rajor scoping sudah dilakukan dan pada akhirnya RRQ apakah akan mendapatkan Buya karena ini adu match terjadi. Oh my god, ada 1 rezo lain dipakai. RRQ Kazu tereliminasi, ini artinya Buya untuk Happy Arab Shield. Itu momen happy. Protect harusnya di hitlist oleh RRQ. Tapi cukup berani melihat dari pergerakan dari map tadi, walaupun dia di hitlist oleh RRQ, dia kelihatan